Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahwa. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bin Haji Wijiatno Notomiharjo, Hadaratul Mustasyarin wa ala ra'sihim Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin A'azzahullah wa yusahhil amrah wa yaqdi hajatah wa yaballigh maqasidah. Hadarat wasa'i syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab at-turuqis sufiyah, wa ala muqaddimatihim Hadratus Syekh Kiai Haji Munawwir Abdul Rahim Sahib al-Ma'had al-Mubarak Miftahul Huda al-Azhar Citang Kolo Banjar Patroman Jawa Barat. Para Menteri Kabinet Kerja yang hadir, ada Muslimat Pangandaran Ibu Susi, Menteri Agama, Menteri BUMN, yang mewakili para menteri, para tokoh nasional. Kalau saya sebut namanya panjang banget, satu saja yang saya sebut, Wakil Ketua MPR RI Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Soalnya mantan tetangga saya, dulu sama-sama miskin. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Muslimat, Ketua Umumnya yang terhormat Ibu Indra Parawangsa, yang sekarang Ibu Khofifah Indra Parawangsa, yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur, insya Allah Capres 24-34. Mbak Yeni Abdurrahman Wahid, Ibu Hajar Nur Hayati, istri saya sendiri. Kalau nggak disebut runyam nanti. Ketua Umum Fatayat, Ansor, Pagan Musa, Pergunu, Isnu, Sarbunusi, Dr. Kalmatabaroh, Jamiatul Qur'an Kufad, Ibnu IPPNU, peserta Musyawarah Nasional Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, para tamu undangan yang berbahagia. Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2019 ini mengambil tema memperkuat ukhuwah watoniyah untuk kedaulatan rakyat. Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat, yaitu pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, serta para wakil rakyat tahun 2019. NU perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat. Kaidah fiqhiyah mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat, bahwa kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat harus menjadi dasar kebijakan pemerintah. Oleh karena itu yang hadir semuanya ini lebih dari 20.000,
mendoakan, bukan kampanye, bukan, mendoakan mudah-mudahan Bapak Jokowi mendapat kepercayaan dari Allah dan dari rakyat. Mendoakan, bukan kampanye. Kita PBNU nggak boleh kampanye. Oleh karena itu, pilpres, pileg dan pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat. Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada penggunaan masif teknologi informasi komunikasi berbasis internet, Internet of Things, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan analisis big data. Revolusi industri 4.0 berdampak sangat luas, terutama pada sektor lapangan kerja. Menurut Maxwell Global Institute, revolusi industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia. Hingga tahun 2030 akan diambil alih oleh robot dan mesin. Khusus di Indonesia akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja yang baru, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital 4.0. Ya, yang dari ranting MSC nggak paham nih dengan ranting. Bagian dari peluang positif revolusi industri 4.0 telah kita rasakan di Indonesia ini dengan kemudahan-kemudahan transaksi online untuk memenuhi jumlah hajat hidup masyarakat, termasuk NU Cash, jangan lupa NU Cash, yaitu e-wallet. MBC nggak paham guys. Namun bagian dari ancaman revolusi industri 4.0 adalah tergusurnya sejumlah lapangan kerja di tengah masalah pengangguran dan postur tenaga kerja yang belum mampu bersaing. Sekitar 60% angkatan kerja kita adalah lulusan SMP ke bawah. Bagaimana nasib mereka? Dalam revolusi digital, mereka terancam terus-menerus menjadi korban pembangunan. Sektor pertanian adalah penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia. Namun di sektor tempat bergantung hidup 82% rakyat ini, 30% adalah petani cangkul yang masih terseok-seok di gelombang revolusi industri 1.0. Masih sangat ketinggalan para petani kita. NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital, sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa madorot-madorot teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan. Jepang telah bicara tentang revolusi industri 5.0 yang mendedikasikan capaian teknologi untuk melayani kemanusiaan, human contract society. Indonesia dengan segala kearifannya harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial yang lebih dalam lagi. Maka harus tegaskan, sampai kapanpun hubbul waton minal iman harus kita perkuat sebagai humanity center bagi warga Indonesia. Manusia harus hadir, tidak boleh hilang dengan kemajuan digital. Dengan hubbul waton minal iman dari manusia. Presiden yang saya hormati, Nahdlatul Ulama didirikan dengan dua mandat besar, yaitu peran tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, dan peran tanggung jawab kebangsaan, mas'uliyah watoniyah. Masalah-masalah kebangsaan dalam kapasitas yang dimungkinkan, NU selalu berupaya membantu program-program pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat. NU juga memastikan bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong siapa saja. Karena itu, siapa saja yang mengancam NKRI, berniat menggerogoti dan merobohkan NKRI,
akan berhadapan dengan NU. Firman Allah berfirman, wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri. Orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan engkau jadikan warga kota Madinah. Wal mujifuna fil Madinah dan nuhriyannaka bihim tsumma yujawirunaka fiha illa qalila. Maka kita harus tegas, yang anti Pancasila, yang menggerogoti NKRI, usir. Ada yang lupa Pak Presiden, Ashabul Fadilah Dhaiful Karim min Suriah, Dr. Taufik Said Ramadan Al-Buti. Ini putra dari Asy-Syahid, ulama besar yang dibom ketika mengajar tafsir di masjid bapaknya ini. Ini putranya datang, nanti akan memberikan tasawur, gambaran bagaimana keadaan di Suriah dengan apa? Simbol-simbol agama tapi dengan maksud tendensius. Kalimatu haqqin urida bihal batil, royatu haqqin urida bihal batil. Bendera hak tapi tujuannya yang tidak benar. Benderanya benar. Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Kombes NU di Kota Banjar ini akan membahas sejumlah masalah penting yang diklasifikasi dalam masail waqi'iyah, mencakup bahaya sampah plastik. Ini sangat ngeri sekali ketika Indonesia menjadi juara nomor 2 di dunia setelah Cina problem masalah plastik, sampah plastik. Niaga perkapalan, bisnis manajemen, dan sel punca. Masalah maudu'iyah, masalah kewarganegaraan, hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama. Masail diniyah qanuniyah, RU anti monopoli dan persaingan usaha agar kezaliman ekonomi harus segera kita selesaikan. Apalagi di era globalisasi ini, pasar bebas itu mengandung kezaliman karena semua dikasih bebas, kebebasan. Solikin, Jumadi, Madrais, Zulkifli bersaing bebas di pasar dengan Agung Podomoro, Lipo, apalagi Sinar Mas. Ayo silakan bersaing, silakan bersaing. Solikin, Jumadi, Zulkifli. Di bagian rekomendasi, NU tengah mengkaji agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang. Khusus terkait sampah plastik, NU sangat prihatin dengan status Indonesia sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik setiap hari. Hanya separuh yang dibuang dan dikelola di tempat pembuangan akhir TPA. Sisanya dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut yang merusak ekosistem. Ketika sampah mikroplastik berubah menjadi manoplastik dan kemudian menjadi ancamannya, kemudian dimakan oleh ikan, yang khusus ya, dan seterusnya dikonsumsi oleh manusia, limbah plastik telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan manusia dan lingkungan.